الفعالية التالية هي كلام من رئيس المدرسة برنامج إعداد العلماء لجمعية الوحدة الإسلامية الأستاذ أحمد ناسين سيدو. فلفضيلة الأستاذ أحمد ناسين نتفضل عليه مشكورا ومأجورا. Riwayat apa saya? Riwayat hidup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz dan Fadil yang kami muliakan, kami hormati Ustaz Abdullah Isran hafizahullah ta'ala, dan semua asatidzah, pengajar, pengurus, pembina, musyrif SMA PPKU Wahda Islamiyah. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, mungkin ini awal ziyarati Ustadzina Ustaz Abdullah Isran fi hadal ma'had, wa natamanna an yatakarrar atau tatakarrar hadhihi az-ziyarah fi ayyam al-qadimah insyaallah taala. Mengambil sanad seperti yang beliau sampaikan, menunjukkan bahwa kita tuh tidak sembarang ambil ilmu, kita itu tidak sembarang, memang sampai kepada sumbernya. Itu paling tidak menunjukkan bahwa kita talaki keilmuan kita itu sampai pada sumbernya. Ahbabi hafizakumullah ta'ala jami'an, kita berharap di hari-hari mendatang hal-hal yang seperti ini sering-sering terulang, ya, sering-sering terulang. Bukan dari guru, ya, kalau dari guru mungkin sudah, ya, alhamdulillah saatnya bisa. Ya, kalau ada lagi dari guru yang bisa menyetorkan, alhamdulillah. Tapi yang paling kita prioritaskan adalah dari santri-santri kita. Jadi antum yang sudah selesai 30 juz, ya, jangan banyak tidur, ya, banyak murojaah. Ini Ustaz sudah siap untuk menerima setoran, ya, sudah ini tastafidu minhu qabla an yadhhab, tastafidu minhu qabla an yadhhab. Meskipun Abdullah Yusran la yakunu ma'ana, meskipun sebenarnya di awal-awal kita sudah tawari untuk mana tadi saya tawari, cuma terlanjur jadi pegawai saja. Ya, ternyata diangkat jadi pegawai di Istiba Makassar sehingga beliau tidak bergabung dengan kita. Tapi ada Ustaz mah, ya, keilmuannya langsung, ya, bersambung kepada beliau Allah Ta'ala. Nah, sedikit cerita beliau, Ustaz Abdullah Isran, kami satu alma mater sebenarnya, ya. Iya, betul. Kami sama-sama dari Istiba Makassar, ya, sama-sama dari Istiba Makassar. Kayaknya tak pernah ikut marahin dulu, alhamdulillah. Iya. Karena biasa kalau amal jama'i, saya dulu sebagai ketua kebersihan, biasa banyak orang saya marahi kalau tidak mau membersihkan. Jadi kita ini duduk, sebenarnya saya senior, ya. Kalau dari sisi umur saya senior, tapi dari sisi keilmuan, ya, tidak usah ditanya, ya. Nah, sudah pasti saya yang di bawah. Nah, ayo ahibbah, beliau ini pernah ke Sudan kalau tidak salah. Ya, waktu itu tiba-tiba hilang Istiba, mana beliau ini? Ya. Oh, ternyata ke Sudan menyetorkan hafalannya. Nah, wallahi dulu saya kira beliau ini mau menyimpang.
Iya. Karena kayaknya dulu teman-teman itu yang sedikit miring. Jadi kalau dilihat di Siba, ada beberapa orang yang gaya-gayanya itu kayaknya tidak selamat ini orang. Dan ternyata banyak yang dekat dengan beliau. Tapi alhamdulillah beliau yang mewarnai, ya, bukan beliau yang terwarnai. Kemudian sedikit info juga untuk Ustadz Abdullah Yusran bahwa kelas inspirasi ini seperti namanya itu untuk memberikan inspirasi untuk kembali mendongkrak semangat santri, ya, mendongkrak semangat kita semua yang mungkin sudah ada yang loyo dalam menuntut ilmu. Dan kelas inspirasi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa bosan, malas dalam menuntut ilmu, bukan cuma kita yang merasakan itu. Jadi kelas inspirasi ini, ya, memberikan pelajaran bahwa bukan cuma antum yang pernah merasakan itu. Orang-orang yang hebat yang sering antum lihat, ya, sering kita undang ke sini, itu juga pernah merasakan hal yang sama. Cuma mereka tidak putus asa, tidak lebay, ya, sedikit-sedikit, ya, lauknya kurang. Aduh, Ustaz, dapur dulu, dapur khusus, ya. Mereka tidak cengeng, ya, mereka tidak cengeng. Mereka kuat dalam mengarungi samudra, ya, gelombang-gelombang kesulitan dalam menuntut ilmu. Dan pada akhirnya mereka bisa dan berhasil. Itu yang mau kita tunjukkan, bahwa sesulit apapun yang kita rasakan dalam menuntut ilmu, selama kita mau, insya Allah kita pasti bisa. Intinya, tarjun najata walam tasruk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabis. Nah, kalau antum mau hebat, mau sukses, seberat apapun ujian dalam menuntut ilmu, tetap jalan, jangan stop. Karena kalau stop, maka antum tidak akan pernah sampai. Nah, tetap jalan pada jalannya jika memang antum ingin menjadi orang yang hebat. Nah, kalau antum merasa sakit, merasa terbebani, merasa malas, bosan, ya itulah jalannya menuntut ilmu sebenarnya. Tidak ada orang sampai pada level ini, level menjadi seorang ulama dengan, ya, rahatul jasad, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu ini tidak kita dapatkan dengan raga yang santai, memang dengan penuh penderitaan. Seperti yang sering kita sampaikan, ya, bahwa para ulama, ikhwas sekalian, banyak di antara mereka yang bahkan pingsan, tidak ada yang bisa dia makan, ya, tidak ada yang bisa dia makan, sehingga mereka pingsan dalam menuntut ilmu. Maka kita berharap dengan kelas inspirasi ini, apa yang kita dengarkan dari para asatidzah, ya, pada kesempatan kali ini Ustaz Abdullah Yusran hafizahullah taala bisa mendongkrak kembali semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, kalau ada yang antara suka bola, antum juga suka bola sih, ya, alhamdulillah. Nah, antum yang suka bola dan mau menjadi, ya, pemilik sanad, ya, insyaallah juga bisa. Bola itu tidak menghalangi, ya, kecuali kalau antum lebih suka bola dibandingkan dengan menghafal Al-Quran. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada, ya, alhamdulillah di sini tidak ada, dan insyaallah tidak akan ada. Nah, ilal abad insyaallah taala. Nah, saya kira cukup. Barakallahu fikum. Sebelum saya akhiri, saya minta izin, mungkin tidak bisa membersamai Ustaz Al-Fadil. Setelah ini mungkin ada urusan. أتمنى أن تتكرر مثل هذه الزيارات في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadin. Tafadhal. Barakallahu. الفعالية التالية هي الفعالية الرئيسية في هذا اليوم، هي تقديم مادة كلاس إنسبيراسي. الحمد لله، في هذه الفرصة الثمينة سنسمع علما وخبرة نافعة من الأستاذ عبد الله يسران الذي سيقدم لنا مادة كلاس إنسبيراسي. هذه الفعالية سيديرها الموجه المحترم الأخ إمام ديا، فلفضيلتهما فليتفضلا عليهما مشكورين ومأجورين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang membukakan pintu ilmu bagi siapa saja yang mau berusaha, yang menanamkan cahaya hidayah di hati hamba-hamba pilihannya, yang dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat penuh keberkahan ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang meneguhkan, nikmat ilmu yang menerangi, dan nikmat waktu yang memungkinkan kita duduk bersama dalam majelis yang semoga dicatat sebagai taman-taman surga di dunia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang membawa risalah penuh kasih, yang mengajarkan kita arti perjuangan, keikhlasan, dan keteguhan dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan memperhalus hati. Maka mari kita hadiri majelis ini dengan hati yang jernih, dengan niat yang tulus semata karena Allah, agar setiap kalimat yang kita dengar menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyambut dengan penuh hormat guru kita Al-Ustaz Abdullah Yusran hafizahullah ta'ala, yang insyaallah akan berbagi kisah inspiratif dan nasihat berharga bagi kita semua. Namun sebelum kita mempersilahkan Al-Ustaz membawakan materi, terlebih dahulu mari kita mengenal beliau lebih dekat. Nama lengkap beliau Haji Abdullah Yusran SHLC MAG. Nama panggilan beliau Abdullah. Tempat tanggal lahir Makassar 24 April 1997. Status beliau telah menikah. Alamat Bukit Nirwana Permai. Adapun riwayat pendidikan beliau SDIP Wihdatul Ummah 2009, SMP Wahda 2012, Pompes Imam Asy-Syatibi 2014, Stiba Makassar 2014 sampai 2019. Universitas Islam Madinah Fakultas Hadis 2017 sampai 2022. Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, program Magister Ilmu Hadis S2 2022-2024. Amanah beliau dosen Institut Agama Islam Stiba Makassar 2022 sampai sekarang. Kepala Bagian Pembinaan Al-Quran Institut Agama Islam Stiba 2023-2025.
Wakil Kepala Bagian Pembinaan Al-Quran Institut Agama Islam Stibah 2025 sampai sekarang. Kepala Bagian Kegiatan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Stibah 2025 sampai sekarang. Itulah perkenalan singkat tentang Al-Ustaz. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Al-Ustaz untuk membawakan materinya. Semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan setiap nasihat yang terdengar menjadi sebab bertambahnya iman kita kepada Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, terkhusus para asatidzah, pembina, pengajar di SMA PPKU yang semoga kita semuanya diberikan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai, sebenarnya saya ingin hanya didengar oleh para santri saja, ya. Tapi ya tidak mengapa. Jadi saya bukan mengusir antumnya. Tapi ya, ikhwan sekalian, ya kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan dalam kegiatan yang semoga ada manfaatnya, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dalam bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab, dan dikumpulkan di tempat yang mulia, Afdhalul Liqa, tempat terbaik di dunia ini, Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka saling berbagi ilmu, mungkin pengalaman yang semoga dengannya bisa memberikan inspirasi, ya, sebagaimana nama kegiatannya, kelas inspirasi. Dan saya mau tanya dulu MC, apa bahasa Arabnya tadi kelas inspirasi? Kenapa tidak diarabkan? Ya, ala kulli hal, ikhwan sekalian, sampai jam berapa ini? Singkat-singkat ini. Mungkin lebih banyak pengalaman, ya, lebih banyak berbagi pengalaman. Walaupun sekali lagi ada Ustaz Naim, ya, beliau juga senior kami, ya, jadi beliau dan Ustaz Ahmad Nasir memang senior, walaupun Ustaz Atma junior, ya, junior, Ustaz Farouk junior di Stibah. Ikhwan sekalian, perjalanan menghafal Quran, ya, perjalanan menghafal Quran. Setiap kita tentu memiliki kisah masing-masing, memiliki cerita masing-masing yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagikan ke orang lain. Yang setiap perjalanan hidup kita, kalau kita memang mengingatkan kebaikan, insya Allah ada manfaatnya ketika kita menyampaikan. Tentu ketika kami menyampaikan ini bukan menunjukkan bahwa kami adalah yang terbaik, tapi sekali lagi hanya sekedar berbagi perjalanan menghafal Al-Quran. Mungkin sebagian di antara antum ada yang sejak SD masuk pesantren. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. SD. SD. Insyaallah. Alhamdulillah.
SMP, yang sejak SMP. Semua Ustaz. Semua? Semua. Adapun kami nanti SMA, ya nanti SMA baru masuk pesantren. Jadi seniman yang dibacakan tadi sejak SD, SMP di Wahdah, nanti di SMA baru masuk Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Ada dari Syafi'i di sini SMP? Bukan. SMP dan dari Syafi'i. Masuk SMA di Imam Asy-Syafi'i angkatan pertama, ya kami angkatan pertama di Imam Asy-Syafi'i yang mana kebanyakan tempat sekolah kalau angkatan pertama kadang masih meraba-raba, ya, kadang masih belum terlalu baik dari segi kurikulum dan dari segi jam belajar dan seterusnya. Itu pula yang kami dapati ketika masuk imam pondok pesantren Imam Asy-Syafi'i. Ketika itu kami angkatan pertama dan mungkin hanya sekitar 2 atau 3 orang yang baru masuk pesantren, karena kebanyakan teman kami itu sejak SMP, ya, sejak SMP mulai menghafal Quran, sejak SMP masuk ke pondok menghafal. Adapun kami dan beberapa teman atau 2 atau 3 teman baru masuk dunia pesantren, baru masuk kehidupan yang jauh dari orang tua, ya, dan semua antum yang pernah pesantren sejak awal merasakan, ya, bagaimana ketika pertama kali itu jauh dari orang tua. Tapi tentu ketika orang tua mengirim kita ke pesantren bukan karena ingin bukan karena ingin kita diasingkan, ya, bukan karena apa-apa. Tentu mereka inginkan kebaikan dari kita. Ketika mereka memasukkan kita ke dalam pesantren, apalagi menghafal Quran, menghafal buku ilmi, tentu niat mereka juga mereka adalah kebaikan. Ketika kami masuk, modal hafalan sekitar 2 atau 3 juz, ya, 2 atau 3 juz, karena sebelum masuk ke Imam Asy-Syafi'i kami menghafal dengan metode mendengar, ya, bukan membaca dan mengulang-ulang secara sendiri, tapi metode yang kami lakukan sebelum masuk pesantren adalah banyak mendengar. Dan ini memang kebanyakan metode yang cocok untuk pemula, khususnya untuk anak-anak, apalagi kalau kita belum terlalu lancar dalam membaca Al-Quran. Dan pendengaran juga di antara sarana ilmu, ya, sarana ilmu yang sangat efektif. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan mengeluarkan, ya, yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, ya, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun itu, syai'an. Lalu kata Allah, wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Lalu Allah menjadikan, Allah mengatakan pendengaran yang pertama. Maka di antara metode yang paling pertama yang didapat oleh penuntut ilmu ketika ingin mempelajari ilmu dan menghafal adalah banyak mendengar. Ketika masuk pesantren, ya, tentu keadaan kita agak berbeda dengan kebanyakan teman-teman yang sudah lama, yang sudah mengetahui kehidupan di pesantren. Kita baru masuk dan mulai menyesuaikan, lalu ikut masuk ke halaqah dan mulai sedikit demi sedikit membaca dan mempelajari metode-metode menghafal Al-Quran. Setiap orang tentu memiliki cara tersendiri ketika menghafal Al-Quran. Kadang metode seseorang itu hanya cocok untuk dirinya, tidak cocok dengan yang lain, atau kadang ada beberapa metode yang cocok di banyak orang. Tapi sekali lagi, setiap orang memiliki metode masing-masing yang tidak bisa kita paksa itu diterapkan ke semuanya, ya. Jadi
kalau antum sudah membaca banyak metode menghafal, lalu antum merasa ada satu metode yang pas dengan antum, maka antum harus istiqomah dengan itu. Jangan ubah-ubah, karena kapan itu berubah mungkin antum lagi akan merasakan kesulitan. Dan itulah yang kami dapatkan ketika baru pertama kali mulai menghafal Quran. Ketika kami menghafal Quran, metode yang kami gunakan ketika menghafal Al-Quran di awal-awal adalah dengan cara membagi halaman Al-Quran menjadi beberapa bagian. Kalau kita punya mushaf yang standar, maka setiap halaman memiliki 15 baris, ya, 15 baris. Seseorang ketika ingin menghafal Quran dengan baik, maka hal yang paling pertama yang dia lakukan adalah membaca dengan bacaan yang benar. Membaca halaman atau ayat-ayat di halaman tersebut yang ingin kita hafalkan dengan bacaan yang benar. Karena kapan kita salah di awal dalam membaca, maka antum akan kesulitan nanti ketika telah menghafalkan ayat itu, karena itu sudah terekam di memori antum. Itu lebih mudah di awal. Jadi usahakan sebelum kita mulai menghafal Quran, bacalah dengan bacaan yang benar. Dan cara kami ketika itu adalah entah kami membaca Al-Quran di depan muhafidz, di depan ustaz, lalu beliau membenarkan, atau kami mendengarkan bacaan dari para masyayikh yang kita percaya bacaannya. Jadi bacaan yang benar itu sangat membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu barulah kami mulai baca terjemahan, ya, baca terjemahan ayatnya, agar kita bisa paham apa yang kita baca dan apa yang kita hafal. Karena akan berbeda itu ketika kita sudah paham yang kita baca dan hafalkan, daripada kita tidak paham sama sekali. Antum akan dapatkan perbedaan yang mencolok. Kapan kita memahami apa yang kita baca dan memahami apa yang kita hafalkan, itu akan lebih mudah masuk ketimbang kita tidak memahami ayat-ayat yang kita bacakan. Apalagi kita di awal-awal, ya, khususnya kami masih SMA, belum terlalu fokus mempelajari bahasa Arab, maka membutuhkan Quran terjemahan. Ya, kalau antum sudah mulai paham bahasa Arab, ya usahakan pahami apa yang kita baca dan apa yang kita hafalkan. Setelah itu, setelah memahami ayat-ayat Al-Quran, barulah kita baca perbagian. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, saya membagi halaman itu menjadi 3 bagian. Setiap bagiannya 5 baris. Setiap bagiannya 5 baris. Jadi bagian yang pertama saya baca berkali-kali, ya, sampai betul-betul hafal. Paling minimal 20 kali, ya, itu paling minimal. Jadi jangan baru baca 5 kali lalu antum merasa bahwa sudah hafal, ya, walaupun masih samar-samar, lalu antum berpindah ke ayat berikutnya. Ya, usahakan di awal tidak mengapa banyak membaca, ya, baca minimal 20 kali, ya, sampai betul-betul kita hafalkan tanpa kita melihat ayat-ayat. Setelah kita hafalkan, setelah saya menghafalkan bagian yang pertama, barulah saya pindah ke bagian yang kedua, ya, 5 baris selanjutnya. Begitu juga caranya, yang membaca berkali-kali sampai betul-betul hafal. Ketika telah menghafalkan bagian yang kedua, saya kembali ke bagian pertama dan menggabungkan dengan bagian kedua. Jadi tidak pindah dulu ke bagian ketiga, kembali dari awal lagi, agar ada terhubung antara bagian pertama dengan bagian kedua. Jadi saya kembali lagi di bagian pertama, baris pertama, jadi 10 baris kita baca, hafal ulang-ulang sampai betul-betul tersimpan di memori kita. Barulah setelah itu kita berpindah ke bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, 5 baris terakhir. Ya, setelah kita sudah menyelesaikan itu, kita kembali dari awal, kedua, ketiga, berulang-ulang, lalu itulah yang kita sorkan. Kalau dilihat, ini membutuhkan waktu yang lama, ya, waktu yang lama. Tapi
kapan fondasi kita kuat di awal, insya Allah kualitas hafalan kita akan lebih kuat. Jadi kebanyakan yang saya dapati dari teman-teman, mereka hanya sekedar membaca hanya sedikit ya dalam pengulangan. Mereka tak mau lebih di awal ya, jadi hanya sekedar membaca dan mungkin sudah dianggap sudah masuk ya, walaupun sekali lagi masih meraba-raba, masih samar-samar, tapi dia anggap bahwa sudah hafal, lalu dia setorkan. Akhirnya ketika nanti murojaah, dia akan mendapati kesulitan ya, karena sekali lagi hafalan baru itu lebih rentan untuk hilang. Jadi tidak apa-apa kita di awal banyak membaca, membutuhkan waktu, tapi kapan sekali lagi fondasi kita kuat, maka itu yang akan membuatkan hafalan kita. Itu metode yang saya gunakan dan saya rasa itulah metode yang tepat untuk saya. Karena sekali lagi tidak semua metode bisa kita gunakan. Kemudian setelah kita menyetorkan hafalan kita, hal yang paling penting adalah murojaah hafalan. Adalah murojaah hafalan. Dan cara murojaah hafalan yang saya jalani selama di pesantren adalah saya memurojaah semua hafalan yang telah saya hafalkan. Misalnya, hari ini saya setorkan halaman terakhir di juz 10. Berarti saya sudah punya hafalan 10 juz. Besok saya mau mulai menyetorkan halaman pertama di juz 11. Saya tidak mulai menghafalkan halaman pertama di juz 11 sebelum saya murojaah semua hafalan yang telah saya hafalkan 10 juz. Setiap ada penambahan, setiap ada hafalan baru, saya tidak berpindah dulu ke halaman selanjutnya sebelum saya murojaah semua hafalan. Begitu pula ketika 20 juz ingin tambah satu lembar, belum berpindah dulu ke lembar berikutnya sebelum dimurojaah 20 juz. Makanya ketika penyetoran terakhir, ya kita tidak membutuhkan lagi murojaah yang banyak. Jadi sekali lagi hafalan yang masih baru itu sangat rentan untuk hilang. Jadi jangan, ya ini juga diantara kesalahan kebanyakan para penghafal Quran atau kebanyakan santri ya di pesantren. Mereka menganggap target mereka memperbanyak hafalan dulu. Yang penting hafal, hafal sor. Nanti di akhir juz 30 baru murojaah lagi di awal. Ini adalah kesalahan yang akan terus berulang kalau tidak diperbaiki. Yang benar adalah kita memurojaah hafalan yang telah kita hafalkan berkali-kali. Nanti ketika kita telah memurojaah 30 juz, barulah kita bagi menjadi beberapa bagian. Itu ketika kita selesai dalam perjalanan menghafal Quran. Tapi kalau di awal, jangan pernah tinggalkan murojaah. Semua hafalan yang telah dihafalkan, kalau ada waktu dan harusnya ada waktu, tinggal antum atur waktu baik-baik, antum murojaah semua hafalan yang antum miliki. Karena dan sekali lagi ya ketika kami pribadi menyetorkan sholat terakhir, maka Ustaz di pondok itu mengatakan bahwa besok kita khatam, ya kami pribadi yang khatam pertama dan juga orang yang pertama yang selesai di Imam Syafi'i. Ustaz mengatakan ya besok kita akan khataman, tapi syaratnya antum setorkan dulu satu surah yang beliau pilih secara acak, yang beliau pilih surah Hud. Yang saya katakan insya Allah saya siap. Jadi besoknya ya silakan setorkan surah Hud sekali. Tidak butuh lagi murojaah yang banyak dan lama, ya, karena sekali lagi sejak awal kita sudah murojaah. Sejak awal kita sudah murojaah secara dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika penyetoran terakhir tidak membutuhkan lagi murojaah yang lama. Maka ini yang selalu saya sampaikan ketika menyampaikan kepada teman-teman yang masih di masa pesantren, di kehidupan pesantren di sini, di beberapa tempat.
kehidupan antum di pesantren adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Antum nanti akan menyesal ketika keluar, ketika kuliah, apalagi banyak tugas yang harus antum kerjakan, banyak kewajiban-kewajiban di kelas yang antum akan dapatkan, dan kehidupan antum tidak sama persis dengan kehidupan ketika di pesantren. Kehidupan pesantren masih sangat banyak waktu yang kosong. Ya kalau kita mau jujur, masing-masing kita pasti akan merasa bahwa masih banyak waktu luang yang kita gunakan dengan sia-sia. Kami secara pribadi di awal pesantren, teman saya itu hanya 2 orang, hanya 2 orang. Jadi saya tidak banyak cerita, tidak banyak berteman, tidak banyak bergaul. Ya kalau tidak salah hanya 2 orang, hanya 2 orang. Dan itu secara pribadi yang justru sangat membantu saya untuk bisa lebih fokus menghafal. Ya karena kebanyakan saya lihat teman-teman, ya ketika ada halaqah cerita, ya ketika ada waktu kosong cerita dan seterusnya. Ya karena memang sebagian teman-teman suka kumpul, suka cerita. Ya padahal sekali lagi cerita kumpul tidak dilarang, tapi ada waktunya. Nanti antum akan puas cerita ya kalau antum sudah selesai dari pesantren ini, dari tempat ini, ya nanti antum akan banyak dapatkan waktu. Sekarang waktu ini waktu yang sangat singkat dan sangat berharga, kita antum akan dapatkan ya sekali lagi ketika antum keluar. Dan itu saya secara pribadi juga dapatkan. Kita ketika di pesantren, murojaah kita mungkin bisa berjus-jus, ya bersorak-sorak. Dan ketika kita masuk ke istiba, tentu tidak bisa sebanyak ketika kita di pesantren. Kita harus membagi murojaah, membagi dengan pelajaran ikhlas dan seterusnya. Maka ini yang kami nasihatkan kepada adik-adik yang masih menuntut ilmu di tempat ini. Kehidupan itu di sini adalah kehidupan yang singkat, yang terbatas. Antum nanti akan keluar dan nanti antum akan menyesal ya ketika tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, ada waktunya kita bercerita, ya ada waktunya kita kumpul, ada waktunya kita main, ya ada waktunya kita main. Jangan anggap saya ketika di pesantren tidak pernah main. Ya, saya setiap hari juga main bola, ya setiap sore. Jadi ada aturan itu waktu di Syatibi, yang sempat ada aturan dari Ustaz, ya karena kebanyakan mungkin Ustaz melihat kebanyakan dari santri ini tidak fokus lagi menghafal. Jadi beliau buat aturan santri yang tidak menyetorkan hafalannya di hari itu tidak boleh main bola, Jadi ketika sore ya kentar itu yang tidak store di atas penonton, di atas masjid. Kita yang sudah store sejak subuh, ya kita menikmatilah ketika sore hari. Jadi kalau kami berbagi memang sejak kecil ya suka bola, ya tidak pernah tidak bermain bola. Ya, walaupun sekarang agak jarang ya karena banyak amanah. Tapi ketika di pesantren ya kita tidak pernah tinggalkan itu karena kita butuhkan sebagai refreshing agar kita bisa kembali segar dalam menghafal Al-Quran. Jadi menghafal yang paling baik sekali lagi adalah di subuh atau sebelum subuh, dan ketika itu harusnya antum storekan hafalannya. Ya, setelah subuh distorekan hafalannya. Ya saya tidak tahu di mana waktu halaqah di sini. Murojaah pada zuhur atau jam 10, pada asar istirahat, ya, dan malam sebelum tidur wajib murojaah hafalan yang telah kita hafalkan. Ya wajib kita murojaah hafalan yang kita hafalkan. Kemudian kehidupan kedua yang selanjutnya yang sempat saya jalani yang tidak juga saya lupakan adalah ketika diberikan kesempatan ikut daurah di Sudan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi di awal. Jadi ketika kami naik kelas 2 ada tawaran untuk ikut daurah di Sudan, daurah menghafal Al-Quran 30 hari. Daurah menghafal Al-Quran 30 hari. Kita berangkat ke Sudan dan ternyata daurahnya sudah
berlangsung selama 5 hari. Jadi kita sudah ketinggalan 5 hari. Ketika kami tiba, kami langsung menyetorkan semua hafalan yang telah kami hafalkan sejak di Imam Syafi'i. Jadi karena sejak awal sudah dimurajaah sebaik-baiknya, maka kami setorkan sekali dulu ya dengan Syekh, lalu bisa menyusul teman-teman yang sudah sejak awal ikut daurah. Jadi walaupun kita terlambat ya, tapi karena kita punya modal hafalan, kita bisa menyusul ya teman-teman dari Sudan ya, dari Sudan dengan setelah kita menyetorkan hafalan. Barulah setelah itu kita mulai sedikit demi sedikit juga menghafal dan memurojaah hafalan. Dan di antara pelajaran yang saya dapatkan ketika ikut daurah adalah hendaknya kita sering atau terus bermulazamah dengan guru kita. Jangan pernah tinggalkan guru kita yang mereka memiliki niat yang baik, mereka memiliki niat yang tulus untuk memberikan kebaikan untuk kita. Jadi manfaatkan keberadaan mereka, antum harus dekati mereka, antum harus bermulazamah dengan mereka agar waktu kita tidak sia-sia. Ya, kami sengaja pilih satu orang syekh pada saat itu, dan beliau juga termasuk di antara syekh yang sangat disiplin, ya sangat disiplin. Bayangkan kalau kita salah menyetor saja, ya kita dipukul. Ya, antum pernah dipukul di sini kalau salah setor. Jadi kalau kita salah baca ayat, kita dipukul di kepala, ya, di kepala. Kalau kita dari Indonesia ya masih pentingan lah, tidak terlalu sakit. Kalau di teman-teman yang asli Sudan sampai dicampur, ya, sampai dicampur kalau malas dan tidak menghafal. Tapi sekali lagi kesulitan-kesulitan itu, itulah justru yang kita kenal, itulah yang justru yang membekas sampai sekarang. Kadang-kadang coba untuk tanyakan semua kepada penghafal Quran, ayat-ayat yang sulit mereka hafalkan ketika di awal-awal, mereka akan terus ingat sampai sekarang, karena itu sangat berbekas. Dan itulah sebenarnya perjuangan ya bagi seorang penghafal Al-Quran. Ya, kalau antum belum pernah menangis karena kesulitan menghafal Quran, maka antum bukan belum bisa dikatakan penghafal Quran yang sejati. Ya, karena setiap kita semuanya yang pernah menghafal Al-Quran pasti pernah mendapat kesulitan dalam menghafal. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mau lanjut atau tidak. Ya, apakah kita mau berhenti di situ ketika ada kesulitan, atau ya kita terus berjuang sampai akhir. Ya, karena tujuan kita adalah ingin mendapatkan kemuliaan dan menjadi bagian dari penghafal Al-Quran. Jadi selama daurah di hari ke-25, ya di hari ke-25 kami menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran di daurah tersebut yang ya hanya beberapa dari peserta daurah yang bisa menyelesaikan target menghafal Al-Quran selama sebulan. Ya, tentu kita bukan sekedar store dan sekedar menghafal, ada juga waktu murojaah yang diberikan. Waktu malam kita wajib untuk memurojaah hafalan yang telah kita setorkan selama 1 hari tersebut yang kita dapatkan. Kemudian bagian terakhir dari kehidupan yang sangat membekas bagi kami adalah ketika diberikan kemuliaan dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan studi di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami masuk ke Universitas Islam Madinah, di awal sebenarnya kami memilih jurusan Al-Quran, Fakultas Al-Quran. Sudah ikut ujian dan sudah lulus dan sudah diterima di Fakultas Al-Quran dan sudah menjalani 1 semester sebenarnya, ya. Tapi pada Allah akhirnya kita jurusan ke jurusan hadis. Ya, tentu ada alasan-alasannya yang
tidak bisa kami sampaikan di sini, tapi itu juga lah yang menjadikan saya secara pribadi bisa lebih fokus dalam menyetorkan Al-Quran dan dalam mengambil beberapa ijazah sanad kepada salah seorang guru kami. Jadi kita ini kebanyakan mahasiswa belajar di kelas dari pagi sampai siang, kemudian siang hari istirahat, dan sore kebanyakan mahasiswa itu pergi ke Masjid Nabawi. Ya, mereka memiliki halaqah, mereka memiliki majelis ilmu yang masing-masing mereka pilih dan masing-masing mereka jalani sesuai dengan minat masing-masing. Adapun kami memang sejak awal ingin mencari halaqah Quran, dan ingin mengambil sanad, di beberapa qiraat. Lalu kami bertemu dengan salah seorang syekh asal Mesir yang sudah lama mukim di Madinah, dan latar belakang beliau bukan jurusan Quran, bukan jurusan syariah, tapi jurusan beliau adalah seorang arsitek, tapi beliau memiliki ijazah sanad qiraat asyarah, ya, jadi 10 qiraat al-kubra beliau memiliki ijazahnya, sanadnya, dan dengan beliau lah kami bermulazamah setiap harinya. Kadang kami rasa ada rasa malas, rasa sulit, tapi ketika datang lagi ke halaqah, kembali lagi, ya, rasa itu untuk kembali bisa lebih semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Makanya jangan pernah tinggalkan guru kita yang mereka tulus ya dalam membina kita, dalam berkhidmat kepada kita semuanya. Jadi guru kami tidak pernah marah, dia tak pernah marah sekalipun. Bahkan beliau adalah seorang yang sangat memahami kita, muridnya, sangat penyayang kepada kita, dan sangat pengertian, bahkan kami walaupun dari Indonesia termasuk yang sangat diperhatikan dan bahkan sangat dihormati dari teman-teman yang dari negara lain. Ya, ada beberapa teman dari negara lain. Tapi ya memang karena sejak awal kita niatkan untuk bisa bermulazamah dan mengambil ijazah bersama beliau, maka kita bisa membersamai beliau sampai ketika kami di akhir studi, ya. Jadi bahkan ketika sebelum lulus, ya, sebelum pamit, sebelum pulang, ya, kami sempat pamit, bahkan beliau datang ke kampus untuk memberikan melepas, ya, sebelum kami lulus dan meninggalkan kota Nabi. Terakhir mungkin ya pesan untuk kita semua, ikhwan sekalian, seorang penghafal Quran, ya, seorang penghafal Quran adalah orang yang terus menjaga hafalannya. Jadi selalu saya sampaikan kepada ikhwan, penghafal Quran itu adalah ketika kita diminta untuk membaca ayat, kita sanggup untuk membacanya dan kita sanggup untuk melanjutkannya. Kalau kita dites dan diuji, kalau kita katakan, tunggu dulu Ustaz, saya mau baca dulu, saya buka mushaf atau di juz tertentu saja saya diuji. Ini bukan seorang menghafal Quran yang hakiki, ya, karena menghafal itu apa yang kita hafal, apa yang ada pada kita sekarang. Kalau apa yang pernah kita setorkan lalu kita lupa, ya maka itu bukan hafalan, ya, itu bukan hafalan, itu hanya setoran yang pernah kita setorkan kepada guru kita. Maka jangan sampai ibu sekalian, antum sudah, ya, bahkan sebagian sejak SMP di pondok, kemudian lanjut lagi di SMA, kita tidak katakan bahwa waktu yang antum lalui ini adalah sia-sia. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat kebaikan. Tapi manfaatkan waktu itu, manfaatkan keberadaan kita sebelum kita menyesal. Mari merojaah hafalan kita, mari mengatur waktu sebaik-baiknya. Jadi waktu yang telah ditentukan oleh para asatidz antum di sini, sesuatu yang sesuaikan. Ya, antum tidak bisa mengatur jadwal agenda untuk diri antum.
para asatidzah telah menyusun waktu itu. Sesaat kemudian, mana waktu yang paling tepat bagi saya untuk menghafal, mana waktu yang cocok bagi saya untuk memurojaah hafal Quran saya, mana waktu yang paling tepat untuk saya menghafal mutun, memurojaah mutun. Mari kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kapan kita tidak manfaatkan, sekali lagi kita akan menyesal. Dan kapan antum keluar dari tempat ini lalu kualitas hafalan antum itu sama ketika masuk atau bahkan jauh lebih buruk, maka kita patut banyak-banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kita harus banyak-banyak bermuhasabah karena boleh jadi waktu yang telah kita lewati banyak hal-hal yang sia-sia yang terbuang. Sekali lagi, main ada waktunya, ya, bercanda, bercerita, ngobrol dan seterusnya ada waktunya. Dan setiap waktu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita jaga itu dan mari kita betul-betul ya konsisten dengan apa yang telah kita jalani, dan jangan pernah lupa minta doa kepada kedua orang tua, ya, karena mereka lah yang memasukkan kita ke tempat ini dan mereka lah yang paling berharap kebaikan dari kita. Maka mintalah doa mereka, mintalah petunjuk mereka. Jadi apapun pencapaian antum, sedikit banyaknya coba sampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua sangat bahagia itu ketika antum mengatakan, saya sudah menghafal ayat ini, saya menghafal halaman ini. Dan itu yang sering saya lakukan sejak di pesantren. Bagaimanapun pencapaian saya sedikit, hafalan halaman yang telah saya hafalkan saya sampaikan ya perkembangannya kepada orang tua, ya, agar mereka juga bisa tenang dengan keadaan kita, dan mereka juga bisa bahagia dan juga bisa mendoakan kebaikan kepada kita. Dan kapan orang tua telah mendoakan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan orang tua kita, apatah lagi ketika mereka mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau tidak beraturan. Tapi semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami bagikan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, ya, sebagaimana nama kegiatannya. Dan sekali lagi banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan perkuat takwa kita kepada Allah, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kita pintu-pintu ilmu, pintu-pintu kebaikan, dan pintu-pintu kemudahan. Syukran jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jazak. Alhamdulillah, kita semua telah menyimak bersama pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi dari Al-Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Syukur atas kesempatannya. Kami ingin tahu Ustaz, pembagian dan penentuan waktu yang efisien untuk menghafal murojaah Al-Quran. Apalagi kami di sini bukan cuma Al-Quran yang dihafal, itu juga mutun. Apalagi kelas 3 sekarang sudah masuk menghafal atau murojaah hadis. Dan namanya menghafal pasti ada murojaahnya, dan terkadang juga ada hafalan-hafalan takamutun atau hadis atau Al-Quran yang tidak lancar. Pasti kita rasa was-was kalau nanti dites, ditanya dan lain sebagainya.
Jadi waktu di mana saja Ustaz yang cocok untuk menghafal atau murojaah Al-Quran, di malam hari kah, pagi hari, siang hari, dan waktu menghafal dan murojaah yang cocok untuk mutun-mutun dan hadis. Mungkin itu saja. Syukran, jazakumullah khair. Bismillah, pertanyaan kami mungkin mewakili teman-teman dari kelas 3. Kami mau bertanya Ustaz, atau mau minta saran Ustaz, bagaimana yang kami yang hafalannya sudah dekat, bagusnya diselesaikan dulu atau diperlancar Ustaz? Itu saya Ustaz. Syukur Ustaz. Ya, syukur atas pertanyaannya. Yang pertama terkait pembagian waktu, ya, terkait pembagian waktu dan pembagian beberapa hafalan. Ya. Ya betul, terus terang memang membutuhkan pengaturan yang baik. Ya, kapan kita tidak atur sebaik-baiknya, mungkin kita tidak menghafalkan semuanya. Ya, kadang justru kalau tidak baik pengaturan kita, ya Quran kita tidak jalan, mungkin juga tidak jalan, hadis ya lagi. Jadi pertama, masing-masing kita tahu keadaan diri kita, ya, tahu kondisi diri kita. Sekali lagi, maka cobalah antum lihat dulu keadaan diri antum, bagaimana kemampuan dan kondisi diri kita. Kalau antum sudah tahu bagaimana kondisi dan keadaannya, maka barulah kita membagi, ya, barulah kita membagi hafalan-hafalan yang mesti kita hafalkan dan mesti kita murojaah. Kalau dari segi waktu, ya, dari segi waktu, sekali lagi yang kami tadi sampaikan bahwa untuk menghafal memang sangat bagus itu di subuh atau sebelum subuh. Sejak awal ya kita menghafal sebaik-baiknya dan memperbanyak hafalan di waktu seperti itu, ya, waktu subuh. Dan juga bisa dimanfaatkan, ya, saya tidak tahu agenda keseharian itu, dan silakan disesuaikan, ya, ini pengalaman pribadi saja. Memang kalau kami mengambil waktu untuk menghafal itu di waktu subuh dan di pagi hari, setelah sarapan, ya, kita sarapan dan mandi kembali masuk kelas, ya, karena terus terang kita waktu di Syatibi itu angkatan pertama tidak ada pelajaran, jadi semuanya menghafal. Jadi semuanya menghafal. Jadi ya semuanya saya sampaikan tadi, ya, angkatan pertama yang masih belum teratur ya agenda-agendanya, ya, kadang masuk kelas, kadang tidak. Jadi itulah juga kami manfaatkan untuk isi semuanya dengan Al-Quran, ya, untuk isi dengan Al-Quran. Jadi di pagi hari setelah sarapan dan mandi kembali menghafal hafalan baru. Itu tempatnya, ya, kalau kan menghafal baru itu di sebelum subuh atau setelah subuh dan di pagi hari. Setelah zuhur tempat untuk murojaah, ya, karena keadaan setelah zuhur tentu berbeda, ya, keadaan kita. Itu baik untuk kita murojaah entah hafalan yang kita telah setorkan dan telah kita hafalkan di hari itu, atau hafalan yang kemarin, hafalan yang telah kita hafalkan di beberapa waktu sebelumnya. Nah, kemudian kembali kita bisa menghafal setelah maghrib, di antara maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya kami manfaatkan juga untuk menghafal, ya, menghafal hafalan baru antara maghrib dan isya.
dan setelah Isya sampai kalau kami jam 10 ya, jam 10 kami gunakan sampai jam 10 itu untuk merojaah. Disinilah saya merojaah semua hafalan ya, merojaah semua hafalan setelah Isya sampai jam 10. Jadi itu pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Itu juga kondisi keadaan diri saya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, masing-masing kita tahu keadaan diri kita, kondisi diri kita. Jadi silahkan lihat dulu keadaan diri kita dan kemampuan kita, barulah kita menyesuaikan. Tapi kalau masih ada waktu dan masih bisa kita tambah ya semangat kita, maka harusnya kita manfaatkan dengan lebih banyak menghafal. Kemudian masalah pembagian murojaah Quran, murojaah kutub dan murojaah hadis, berikan masing-masing waktu tertentu. Ya, jangan digabung di satu waktu, atau murojaah Quran setelah itu murojaah kutub, setelah itu murojaah hadis. Ya, jadi antum tetapkan satu waktu khusus untuk Quran, khusus untuk matan, dan khusus untuk hadis. Mungkin kalau antum merasa Quran masih sudah lebih mudah dihafal dan murojaah, ya jangan terlalu banyak porsinya untuk Quran. Ya, karena kewajiban antum ya, menyesuaikan dengan kewajiban antum di kelas 3 dan seterusnya. Kalau antum sudah rasa hafalan antum yang Quran itu sudah lebih baik, maka kurangi porsinya, lalu antum tutupi dengan mutun atau hadis. Jadi ambil waktu dari Quran, kurangi waktu dari Quran, lalu pindahkan untuk mutun atau untuk hadis. Jadi kita manfaatkan untuk hafal atau untuk murojaah, itu secara umum ya. Karena terus terang saya tidak pernah menjalani seperti itu, tapi itu nasihat umum. Semoga bisa tepat dan cocok dengan antum. Tapi kalau tidak, silahkan lihat lagi kepada keadaan, kalau lihat lagi kondisi, dan lihat lagi waktu yang telah ditetapkan oleh para asatidz. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait hafalan secara khusus. Tadi pertanyaannya, apakah disempurnakan atau dimurojaah? Ya. Secara khusus dulu. Ya, soalnya ya ini semuanya yang saya sampaikan, lagi-lagi kesalahan di awal ya, karena kita tidak memurojaah. Akhirnya kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Ya, kalau kita dari awal betul-betul murojaah, tidak ada sebenarnya waktu untuk percepatan dan seterusnya ya. Tapi kalau keadaannya seperti ini ya, sudah terlanjur, maka lihat kondisi. Kalau sudah sisa sedikit, bisa fokus menyelesaikan, dan jangan pernah tinggalkan murojaah walaupun sedikit ya. Walaupun target kita ingin menyelesaikan hafalan yang sedikit, paling minimal jangan pernah tinggalkan murojaah dalam sehari. Karena itulah selain hafalan adalah kita menjaganya, memurojaahnya. Kapan kita tidak menjaganya, maka itu akan hilang. Dan usahakan murojaah hafalan yang paling baru atau yang paling kita lupa ya, paling istilahnya sudah hilanglah atau masih banyak kesalahan situ ya, itulah yang kita bisa usahakan untuk murojaah. Adapun hafalan atau ayat-ayat yang masih kita bisa tunda sedikit, bisa ditunda untuk sementara, agar kita bisa fokus penyelesaian dan juga fokus murojaah hafalan yang mungkin kita telah lupa ya, karena sudah jarang murojaah. Wallahu a'lam ya. Jadi lihat kondisinya. Kalau sudah sedikit ya silakan selesaikan, dan jangan tinggalkan murojaah. Setelah itu ya mau pulang dari awal ya, perbaiki metodenya, murojaah dan murojaah atau murojaah baik-baik ya. Allah.
Syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tersebut dapat dipahami dengan baik dan bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir dari acara kita ini, yaitu penyampaian closing statement oleh pemateri kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan penutup dan pesan-pesan akhir kepada kita semua 3-5 menit. Saya kira tadi sudah. Ya, pesan satu saja ya, terakhir. Setiap kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, ya, masa-masa sulit dalam menghafal, dalam murojaah, dalam belajar, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal mutun. Tapi jangan karena kita mengalami kesulitan itu lalu kita akhirnya mundur dari jalan yang mulia ini, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita betul-betul bermujahadah, Allah akan berikan bukan hanya satu jalan, ya, Allah akan memberikan banyak jalan, ya, untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Ya, tujuan kita baik, ya, mau menghafal, mempelajari ilmu, menghafal mutun Quran dan seterusnya hadis, maka konsisten dengan itu dan kurangi hal-hal yang sia-sia yang masih bisa ditunda, ya, setelah antum lulus, ya, masih bisa ditunda setelah antum lulus, ya, karena waktu di sini sangat singkat, ya, tidak terasa dan tidak terasa. Antum akan mau tidak mau antum akan tinggalkan tempat ini. Manfaatkan waktu itu sebelum kita menyesal, dan waktu yang kita jalani sekarang itu tidak antum akan dapatkan lagi setelah antum lulus. Setelah kita lulus, antum tidak akan dapatkan waktu seperti ini yang betul-betul bisa fokus menghafal, murojaah dan seterusnya, bermulazamah dengan para asatidzah. Maka nikmati kehidupan seperti ini, karena justru kesulitan-kesulitan itulah yang akan kita kenang nanti di akhir, ya, akan kita kenang di akhir, bukan kemudahan-kemudahan dan cerita-cerita. Justru kesulitan itulah, mujahadah itulah yang antum akan ingat di akhir, dan antum tidak akan menyesal, ya, ketika antum capek menghafal, dan justru antum akan menyesal kenapa dulu tidak fokus menghafal dan murojaah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya tutup atau ada dulu. Pertanyaan terakhir mewakili teman-teman menutupi rasa penasaran. Ya. Kan antum suka bola. Ya. Antum fans klub apa, Ustaz? Wah. Semuanya dulu deh. Saya sudah SD fans. Ada yang tahu? Enggak. Warna merah jersey. Enggak. Liverpool. Syukran. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas closing statementnya dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah kita terima. Demikianlah rangkaian acara kelas inspirasi kita hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun orang tua yang hadir secara online. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. وفي ختام هذا اللقاء العلمي المبارك نسأل الله تعالى أن يجعل ما استمعنا إليه في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا بالعلم الذي تعلمناه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
وأن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج خير الجزاء. ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى ضيفنا الكريم وإلى السادة حضور كافة، سائلين المولى سبحانه أن يديم علينا نعمة العلم وأن يجمعنا دائما فيما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Harus bisa berdokumentasi masuk pesantren. Baik, saudara sekalian,